Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tofiru dengan nomor induk mahasiswa E109201921921006 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui tentang materi untuk melengkapi tugas midtest dari Ibu Javiana. Baiklah, yang pertama biokimia. Pengertian ilmu kimia. Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme reaksi katalisis enzim, energetika, dan reaksi-reaksi metabolisme sel, proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologi sel pada tingkat molekuler dan informasi genetik. Kemudian sejarah perkembangan biokimia. Yang pertama, awalnya pada pertengahan abad 18 Carl Wilhelm Scheel melakukan penelitian terkait susunan jaringan kimia pada hewan dan tumbuhan. Kemudian di tahun 1828, Friedrich Wöhler berhasil menunjukkan bahwa urea atau senyawa dalam urin dapat dibuat sendiri dengan memanaskan sekali sianat dengan garam amonium. Kemudian penelitian Edward dan Hans Bachner terkait fermentasi gula menjadi dengan menggunakan sel-sel ragi pun ikut menyumbang dalam perkembangan biokimia. Karena penemuan Wöhler dan Bachner bersaudari ini membuktikan bahwa untuk melangsungkan proses biokimia dapat bergantung dengan organisme hidup saja, tetapi juga dapat menggunakan alat-alat laboratorium. Setelah itu, para ilmuwan semakin gencar untuk terus mengembangkan ilmu ini, sampai akhirnya Robert Hooke menyumbang hasil pengamatannya terhadap sel-sel dengan menggunakan mikroskop. Dari sini, pengetahuan terkait struktur sel yang kompleks seperti senyawa biokimia, reaksi kimia dalam sel, dan metabolisme sel pun meningkat. Manfaat biokimia. Pertama, penerapan biokimia banyak terdapat dalam bidang perikanan, pertanian, dan kedokteran. Sebagai contoh, biokimia mempunyai peranan dalam memecahkan masalah gizi, penyakit-penyakit akibat dari kurang gizi, terutama pada anak-anak. Biokimia juga dapat menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi dan toksikologi, karena dua bidang ini berhubungan dengan pengaruh bahan kimia dari luar terhadap metabolisme. Yang kedua, dalam mempelajari biokimia, kita mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Hal ini berarti kita dapat memahami proses-proses dalam tubuh kita. Selanjutnya, komponen kimiawi sel. Yang pertama, komponen organik, karbohidrat, protein, lemak. Yang kedua, komponen anorganik, air, vitamin, mineral. Kemudian yang kedua, karbohidrat. Definisi karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan air sehingga dehidrasi sukrosa, C11, H22, O11, oleh asam sulfat menghasilkan karbon. Kemudian struktur, yang pertama ada monosakarida 1 unit gula, yang kedua ada disakarida 2 unit gula, yang ketiga oligosakarida 3-10 unit gula, yang keempat polisakarida. Kemudian klasifikasi, yang pertama monoksida, disakarida, dan polisakarida. Selanjutnya sumber karbohidrat. Yang pertama ada beras, yang kedua ubi jalar, yang ketiga singkong, yang keempat jagung, yang kelima kentang, yang keenam gandum, yang ketujuh oat, yang kedelapan quinoa, yang kesembilan kacang-kacangan. Kemudian fungsi karbohidrat untuk tubuh. Yang pertama sumber energi, ketika karbohidrat dicerna.
Yang kedua, menunjang fungsi otak untuk mendukung kinerja otak. Yang ketiga, mencegah penyakit, bisa membantu menurunkan kolesterol tubuh. Yang keempat, menjaga berat badan tetap stabil, memberikan energi lebih lama. Yang kelima, memelihara sistem pencernaan, membantu menjaga kesehatan pencernaan. Yang keenam, memelihara otot. Karbohidrat juga diketahui dapat memelihara otot. Kemudian analisis karbohidrat dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis karbohidrat secara kualitatif menggunakan metode tes Mullis, tes Yodium, kemudian tes Fehling, tes Benedictus, tes Barefoot, tes Sullivan-First-Bial, tes asam musik, dan tes Olson. Kemudian analisis karbohidrat secara kuantitatif menggunakan yang pertama metode Arndt, yang kedua metode Nelson-Samogyi, yang ketiga metode Love School, yang keempat metode asam dinitrosilate, yang kelima metode fenol asam surat. Kemudian protein. Nah, definisi protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, methionine, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Yang kedua, struktur protein. Yang pertama, struktur protein merupakan urutan asam-asam amino dalam rantai polipeptida. Struktur sekunder protein merupakan substruktur teratur dalam rantai utama. Contohnya adalah struktur helix, alfa, atau lembaran beta. Struktur tersier protein adalah struktur tiga dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur sekunder yang melibat bersama. Yang keempat, struktur kuartiner. Struktur protein merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satuan. Kemudian klasifikasi protein. Yang pertama, klasifikasi protein berdasarkan kimia. Yang kedua, berdasarkan fungsi biologis. Yang ketiga, berdasarkan bentuk. Yang keempat, berdasarkan tingkat degradasi. Nah, di sini ada sumber protein. Yang pertama adalah telur, yang kedua ayam, yang ketiga kacang almond, yang ketiga gandum, yang keempat susu, yang kelima ikan. Kemudian fungsi protein, yang pertama membantu membangun dan memelihara jaringan. Kedua, mempercepat reaksi kimia. Yang ketiga, alat komunikasi antar tubuh. Yang keempat, membentuk struktur tubuh. Yang kelima, meningkatkan imun tubuh. Yang keenam, menyangkut dan menyimpan nutrisi. Kemudian analisis kualitatif. Yang pertama, reaksi xanthoprotein. Yang kedua, reaksi Hobson-Cole. Yang ketiga, reaksi Milon. Yang keempat, reaksi nitroprussida. Yang kelima, reaksi Sakaguchi. Kemudian analisis kualitatif. Yang pertama, metode Kejedal. Yang kedua, metode Lowry. Yang ketiga, metode Biuret. Kemudian metode spektrofotometer UV, metode turbidimetri atau kekeruhan. Baiklah, itulah materi yang sempat disampaikan pada tes kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.